sudah lama bergerak di bidang sustainability, terutama untuk bidang waste management dan juga pemberdayaan petani untuk pertanian yang berkelanjutan. Dan saat ini saya akan berbincang langsung bersama Director Corporate Affairs dan Sustainability dari Nestle Indonesia, Ibu Sufitri Rahayu. Halo Bu, apa kabar Ibu? Baik, terima kasih sudah mengundang Nestle. Bu, selamat ya atas penghargaannya yang diterima, terutama buat dua kategori tersebut. Sebenarnya aku pengen nanya, kira-kira untuk dua kategori tersebut, sebenarnya sejauh ini apa sih langkah konkret yang telah dilakukan Nestle? Ya, jadi sebenarnya dua kategori itu adalah program yang memang menjadi prioritas di Nestle Indonesia dalam menjalankan sustainability. Di Nestle kita sangat serius, we are very serious on doing sustainability dengan ada beberapa pilar. Nah, salah satu atau salah dua pilar yang kami sangat concern di dalamnya itu adalah waste management dan juga regenerative agriculture. Nah, dua program yang alhamdulillah hari ini kita menerima award adalah program yang sudah kita jalankan secara bertahun-tahun. Bagaimana kita mendriving agar waste management di Indonesia bisa menjadi sebuah circular economy dan juga pertanian petani-petani kopi itu bisa memiliki income yang lebih dengan melakukan program-program di bawah Nescafe Plan adalah regenerative agriculture gitu. Oke, mungkin kita satu-satu dulu kali ya, kita bahas tentang waste manajemennya. Nah, kira-kira sejauh ini apa sih langkah-langkah yang telah dilakukan Nestle begitu? Sangat banyak sekali, namun tentunya juga ini bukan akhir dari segalanya. Kita masih terus berkomitmen untuk meneruskan usaha untuk mengelola sampah di Indonesia, membantu menjadi produser yang baik dengan mengolah sampah at least dari sampah kita sendiri. Berbagai upayanya itu termasuk dari end to end ya, bisa dikatakan dari kita recycling, collecting, recycling, terus kemudian reuse dan kemudian reduce. Jadi kita menjadi sebuah produk yang baru seperti yang mungkin tadi Mbaknya juga lihat itu bisa jadi school bench ya. Dan bukan hanya school bench, jadi kita juga memproduksi berbagai macam produk baru dari recycle produk plastik. Nah, dan packaging kita juga. Nah, selain itu kita juga melakukan community development dengan membangun TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang sangat serius dikelola dengan baik oleh komunitas yang tidak hanya bisa menjadi jawaban dari masalah sampah tapi juga menambah income dari komunitas tempat. Oke, baik Bu, masih soal waste. Jadi kalau nggak salah Nestle tuh di US udah dapat zero waste for disposal. Nah, kira-kira akankah langkah yang sama diterapkan di Indonesia dan kira-kira strateginya nextnya akan seperti apa? Di Indonesia kita sudah melakukan plastic neutrality. Kalau misalnya Mbaknya mungkin belajar digest on the what is plastic neutrality, itu adalah kita 100% merecycle produk-produk yang menjadi tanggung jawab kita. Produk plastik yang menjadi tanggung jawab kita. Begitu. Itu I think it's not only in Nestle US but across the group of Nestle. Baik, lalu setelah melakukan berbagai inisiatif itu tantangan terbesarnya apa sih Bu? I think we have to see it from the different perspective. It's not challenge, but it's a further opportunity. Nah, the further opportunity, I think it's the continue strengthening our collaboration ya. Saya merasa bahwa dalam masalah sampah di Indonesia ini tidak bisa di-solve oleh satu pihak saja, tapi it has to be a collaboration between the private sector, the government, the community, and also the public ya. Changing the behavior is not impossible, but it's also not an easy things to do. Jadi kita harus lakukan itu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi kuncinya bukan cuma di Nestle tapi juga seluruh entire society untuk changing behavior-nya. Oke, kita mungkin bahas sedikit tentang tadi empowering petani ya. Kira-kira boleh ceritain dikit nggak tentang hal tersebut?
Ya, jadi di dalam supply chain kita, kita sangat heavily bekerja sama dengan membina petani-petani kopi di Lampung. Di mana mungkin kita sama-sama tahu bahwa pertanian kopi itu adalah pertanian yang bisa dipanen dalam waktu 1 tahun sekali. Nah, sehingga kami membantu juga para petani itu untuk bisa mendapatkan income yang lebih dengan membuat sebuah program namanya regenerative agriculture, di mana selain menanam kopi juga petani-petani bisa menanam yang bentuknya panen harian seperti cabai, seperti sayuran gitu. Selain itu akan bagus untuk soilnya sehingga bisa sustainable pertaniannya, dan juga untuk meningkatkan living income juga. Selain itu, kita juga membuat berbagai program dengan pemberdayaan, termasuk juga bagaimana memberdayakan petani-petani wanita gitu ya, yang dulunya mungkin datang cuman pas nganterin makan siang, tapi mungkin bisa bersama dengan suaminya menanam kopi, istrinya menanam pertanian regeneratif. Dan kemudian juga anaknya itu ada youth entrepreneurship program, di mana nanti setelah mereka mendapatkan pendidikan yang baik, mereka bisa pulang dan bisa mengelola pertanian dengan lebih terstruktur, dengan berbisnis gitu, sehingga bisnis keluarga ini bisa makin besar dan akhirnya pertanian itu menjadi sebuah bisnis yang juga seksi gitu. Luar biasa sekali. Lalu mungkin selain pertanian aku sempat baca ada peternakan juga. Itu boleh ceritakan sedikit, Bu? Ya. Mungkin peternakan itu adalah salah satu fortenya Nestle Indonesia. Kita bahkan sudah melakukan dairy development itu 75 tahun ya, jadi sudah sangat lama sekali. Dan kemudian kita merupakan pembeli susu terbesar di Jawa Timur. Dan seperti kita tahu bersama, Jawa Timur itu adalah pengolah susu terbesar juga, terbanyak di Indonesia. Dan saat ini kita sudah memiliki lebih dari 10.000 peternak sapi yang berkembang bersama kita ya. Dari tadinya sapinya 1, sekarang sudah 20. Dari tadinya sapinya mungkin dikelolanya dengan sangat konvensional, sekarang kita edukasi bagaimana mengelola yang dengan modern gitu, lebih modern. Sehingga hasil susunya, kualitasnya dan kuantitasnya jauh lebih baik. Dan sekarang kita juga melakukan hal yang sama. Setelah kita sukses di Jawa Timur, kita melakukan pemberdayaan peternak susu sapi perah di Jawa Tengah, karena kita punya pabrik baru di Jawa Tengah. Luar biasa, banyak banget ya inisiatif Nestle di sustainability ini. Dan kita tadi bahas yang sekarang terjadi, next-nya bakal kayak gimana, Bu? Ya, mungkin sama seperti Goodwill multinational company yang lain, kita ingin mendukung net zero carbon di tahun 2030. We are very confident kita bisa achieve that target, dan di bawah pilar-pilar yang kita sudah sepakati komitmen kita bersama di dalam sustainability ini, dan terus bergandengan bersama semua stakeholders agar sustainability ini menjadi sebuah achievement bersama. Luar biasa, terima kasih Bu atas waktunya, sehat dan sukses selalu Bu. Terima kasih Bu. Ya pemirsa, demikian wawancara saya bersama Director Corporate Affairs and Sustainability dari Nestle Indonesia, Ibu Sufintri Rahayu. Terima kasih Bu. Thank you. Thank you.